Lalu bagaimana prospek saham Goto ke depannya? Kita akan membahas koleksi saham Goto usai lockup dibuka. Apakah masih oke? Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan Andrew Susilo, analis MNC Sekuritas. Selamat sore Mas Andrew, apa kabarnya? Ya, selamat sore juga. Aku baik, Mbak. Oke, Mas Andrew kalau kita Iya. lihat pada hari ini saham Goto kembali diperdagangkan melemah. Sebetulnya apa sih yang menjadi faktor penggerak harga saham Goto pada hari ini? Apakah ada dampak langsung dari terbukanya lockup saham? Oke, jadi seperti yang kita lihat hari ini Goto itu tertutup, melemah ya ARB, di pasca setelah, hari pertama setelah lock-up-nya dibuka. Dan kalau kita lihat emang secara tren Goto ini emang dia itu sedang berada dalam fase bearish atau fase downtrend-nya. Yang diakibatkan dari lock-up period yang memang waktu itu semakin dekat dan sampai akhirnya hari ini tuh lock-up period sudah kebuka. Jadi tentunya lock-up period ini menimbulkan fear terutama para investor retail, dikarenakan ya mereka khawatir bila para pemegang saham seri A yang sebelumnya ini di lock up untuk tidak bisa menjual nih sekarang mereka bisa melepas kepemilikan sahamnya. Oleh karena itu ya tentu saja ya investor retail pasti fear dan akhirnya harga sahamnya turun belakangan ini. Namun kalau kita lihat ya emang pengoreksian ini masih manageable ya untuk si Goto ya karena kalau kita bandingkan dengan beberapa emiten startup lainnya seperti contohnya itu yang kita tahu tercatat di bursa kan ada Bukalapak ya. Buka itu kita lihat tuh perusahaan ini terkoreksi udah lebih dari 60% sejak pasca IPO, sedangkan Goto ini masih 50%. Dan kalau kita bandingkan juga dengan Grab di Nasdaq, itu juga Grab juga terkoreksi udah hampir 80%. Jadi kita bisa bilang bila pengoreksian Goto ini manageable, Mbak. Jadi memang masih manageable ya Mas Andrew. Tapi sebenarnya apakah Mhm. setiap berakhirnya lock up pasti akan berakhir dengan pelemahan? Ataukah sebenarnya ada potensi justru menjadi upside bagi emiten Goto? Oke, jadi sebenarnya itu emang market itu memang memiliki volatilitas yang kita itu susah untuk prediksi. Dan tapi kalau di setiap penurunan tentunya pasti ada titik baliknya, tentu ada seperti rebound selama perusahaan ini memiliki fundamental atau prospek yang menarik ke depannya. Ya tentunya kalau kita lihat memang secara short term, terutama seperti lock up ini berakhirnya lock up, harga saham itu memang masih memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Tapi jika untuk long term-nya selama perusahaan ini masih memiliki kinerja yang baik, tentu saja kita bisa berharap bila harga sahamnya juga mengikuti dari kinerjanya. Nah, kalau kita lihat memang Goto ini memiliki kinerja yang sudah membaik ya pada kuartal tiganya dan bottom line masih minus, tapi kita lihat Goto ini memiliki kombinasi bisnis yang pas dan dia itu kan juga sebagai market leader dan memiliki valuasi terbesar juga di Asia Tenggara untuk perusahaan startup. Jadi ya saya melihat bila Goto ini setelah lock ini mampu untuk long term mampu ya untuk, menunjukkan upside-nya untuk harga sahamnya. Oke, ada potensi upside ke depannya. Mas Andrew, Mhm. investor institusi Horizon ini kan biasanya kan horizonnya jangka panjang. Nah, bagaimana nih Anda melihat kecenderungan posisi bagi investor retail begitu yang biasanya justru melakukan short term? Oke, thank you for the question. Jadi untuk investor ini kan yang sebelumnya investor institusi, itu biasanya mereka itu adalah strategic investor ya, atau investor yang mereka itu tidak terlalu melihat capital gain atau kenaikan harga saham, melainkan tuh mereka melihat dari bisnisnya itu sendiri dan melihat dari sisi sinergi bisnisnya. Ya tentu saja dengan demikian pastinya kan saham yang dipegang itu pasti lebih cenderung long term ya dibandingkan pada investor retail yang dimana kalau kita lihat investor retail itu emang berbeda-beda tergantung dari tingkat literasinya. Nah ada yang investor yang deep pengetahuannya jadi bisa membaca laporan keuangan, bisa membaca market dan ada juga yang tidak terlalu deep lah jadi ya itu lebih FOMO anggapannya gitu lebih ngikutin rekomendasi dari orang-orang lain. Jadi ya kalau kita lihat memang time horizon untuk kedua tipe investor retail ini emang berbeda yang biasanya sih yang kalau yang tingkat rasio deep itu biasanya jangkanya itu lebih panjang dibandingkan dengan yang tidak terlalu, deep banget untuk literasinya. Baik Mas Andrew, tapi jika kita Mhm. berkaca ke saham di sektor teknologi lainnya. Ini contoh saja saat saham buka drop waktu itu,
dan saham lainnya juga turun, investor retail banyak sekali protes di media sosial. Apakah sebenarnya itu salah dan bagaimana analis melihat literasi investasi investor retail yang cenderung menjadi trader sendiri? Hmm. Ya jadi kalau kita lihat ya bila kita membeli suatu saham, ya tentunya artinya kita kan pasti membeli bagian dari perusahaan tersebut. Kita invest ke bisnisnya, kita invest ke struktur perusahaannya, ke direksinya. Jadi tentu saja hal ini menjadi tanggung jawab untuk kita sendiri. Nah, sebelum membeli saham tentu kita kan harus melihat kinerja perusahaan tersebut, bagaimana susunan direksinya, prospektusnya seperti apa untuk saham-saham IPO. Nah, sehingganya kita ini kan pastinya ujungnya tidak dipaksa untuk membeli suatu saham dan jadinya tentunya kesalahan saat membeli saham itu ditanggung oleh investor itu sendiri. Nah, tapi tentu saja sebagai analis ya, tingkat resiko itu tiap investor itu berbeda-beda. Ada yang tingkat resiko khusus cocok untuk menjadi trader, ada yang cocok untuk menjadi investor. Nah, ya akan tetapi tentu saja setelah mengetahui tingkat resiko ya kita harus menggali lebih dalam juga ya. Jadi kita tidak bisa juga ngikutin-ngikutin orang dan contohnya ini untuk investor ya jangka panjang, ya kita itu bisa mendalamkan kemampuan kita contohnya dengan meningkatkan literasi, baca laporan keuangan, melihat kondisi ekonomi, dan juga membaca kondisi market dan lain-lain juga. Oke, Mas Hendru kalau melihat harga saham GoTo yang pada hari ini ditutup di level 141 per lembar saham, apakah ini sudah mencerminkan valuasi dari GoTo atau seperti apa Anda melihatnya? Karena kalau kita lihat dari segi kinerja keuangan di kuartal 3 kemarin juga justru mencatatkan kinerja yang cukup lebih baik. Ya, kalau kita lihat memang untuk kinerja kuartal 3 ini GoTo ini kita lihat ini pertumbuhannya, dari sisi GTV dan juga gross revenue dan juga dari take rate itu mereka itu bertumbuh atau meningkat. Dan kalau kita lihat juga ya biaya operasional mereka juga lebih ramping seperti terutama dari biaya promosi dan juga biaya pemasaran. Nah, kalau kita lihat juga memang untuk, mengacu dari data di Bloomberg ya, GoTo ini terpantau harganya sekarang 141 ini sudah di bawah valuasi beberapa analis. Jadi kita bisa bilang bila harga saham GoTo untuk saat ini itu terbilang undervalue juga. Nah, kalau kita lihat juga, dari sisi konsumen itu sendiri ya, emang GoTo ini memiliki consumer stickiness atau consumer loyalty jadinya. Itu ya tentu saja, walaupun perusahaan ini kita, lihat sebelum-sebelumnya ini sudah bakar uangnya ini sudah lebih efisien, apalagi sebagai perusahaan startup kan pasti mereka itu adalah bakar uangnya, dan mereka itu lebih efisien, tapi malah dengan efisiensi ini, pendapatan mereka, earnings mereka bertumbuh. Jadi ya kita, saya juga sempat juga melakukan perhitungan juga kalau misalkan take rate mereka tumbuh 25 basis point per tahun untuk si GoTo dan cost-nya itu di-maintain di single digit growth, ya kita bisa lihat bila EBITDA growth dari GoTo ini mampu mencapai 7 triliun rupiah per tahunnya dan akhirnya bisa mencapai lebih cepat profitability untuk emiten ini sendiri. Ya, Mas Andrew masih tentang lock-up period GoTo yang Iya. telah berakhir. Nah, dengan berakhirnya lock-up pada hari ini, mengapa ada sebagian investor yang diperkirakan akan tetap bertahan? Oke, jadi kita lihat dulu ya komposisi investor GoTo ini kebanyakan ini adalah strategic investor seperti yang saya bilang sebelumnya. Artinya itu mereka itu, bukan cuma mencari capital gain atau, profit dari pergerakan harga saham, tapi juga sinergi dari bisnisnya. Sehingga pasti nanti akan ada added value-nya. Nah, apalagi ditambah investor GoTo kan yang lama itu, adalah venture capital yang akhirnya juga melakukan perputaran dana ke investornya dan fund-nya ini dikelola biasa dalam jangka waktu biasanya itu selama 7 hingga 10 tahun. Maka dari itu kita bisa melihat bila masih ada investor yang masih bertahan untuk saham GoTo ini. Oke, Mas Hendru, kalau kita lihat investor-investor seri A GoTo yang tercatat begitu pada pra-IPO ini kan kategori investor jangka panjang atau Anda tadi katakan strategic investor. Nah, bagaimana sih Anda melihat track record mereka begitu? Karena mereka ini kan tidak hanya masuk di saham GoTo, tapi juga masuk di perusahaan lain untuk berinvestasi.
Ya, ya kalau kita lihat emang, investor-investor yang pre-IPO ini yang seri A ya, Mbak, ya, ini kan banyak yang strategic investor dan juga venture capital. Sehingga itu ya pasti kan mereka mempunyai track record itu yang dalam memperbesar banyak startup-startup. Jadi tidak hanya Goto saja tapi pasti juga ada startup-startup lainnya. Nah, jadi ya itu dengan begini mereka itu bisa transfer knowledge sehingga yang dicari ini adalah sinergi dan juga business added value-nya. Seperti itu. Mas Hendro, apakah saran Anda bagi investor retail jika masuk ke saham-saham startup yang tengah on track menuju profit? Apakah itu termasuk Goto? Oke, jadi ya seperti yang kita ketahui ya, bisnis startup ini kan pasti kan diasosiasikan dengan bakar duit ya. Nah, dengan banyaknya promosi, biasanya suka ada pemasaran dan juga iklan-iklan, tentu membuat bisnis ini menjadi bisnis yang memiliki kategori price sensitif atau consumer dari bisnis ini pasti sangat sensitif terhadap pergerakan harga. Nah, bila perusahaan startup ini memiliki harga yang lebih mahal, tentunya pasti kan consumer pasti berpindah ke platform lain atau ke perusahaan lain. Maka itu kita bisa lihat bila ke belakangnya itu tentu perusahaan startup ini membukukan kerugian walaupun pendapatan mereka bertumbuh juga. Jadi ya itu ya kita kalau sebagai investor retail tentu dengan perusahaan startup yang sudah akhir-akhir ini sudah melakukan efisiensi dalam segi operasionalnya ini tentu akan menjadi dorongan untuk perusahaan tersebut untuk meraih profitabilitas ke depannya juga. Nah, kalau kita lihat, kita juga melihat bila prospek perusahaan startup itu tersebut ke depannya ini, kita harus melihat apakah perusahaan tersebut tuh memiliki plan atau rencana untuk terus meningkatkan pendapatannya dan juga dari GTV-nya juga dan juga dari take rate-nya. Nah, untuk kasus Goto sendiri, kita tahu kan Goto ini sekarang sudah mulai menjajaki atau masuk ke bisnis motor listrik dengan membentuk perusahaan elektrum ya dengan bekerja sama dengan perusahaan PT TBS Energy juga atau Toba. Jadi kita bisa melihat bahwa ini mampu mendorong profitabilitas Goto ke depannya. Karena kita bisa melihat dari early phase ini, bila profitabilitas Goto ini meningkat. Menyongsong tahun 2023 yang tinggal menghitung hari lagi, bagaimana Anda melihat prospek saham-saham teknologi nih Mas Hendro di tahun 2023? Oke, jadi, untuk tahun 2023 ya, saya melihat bila saham-saham teknologi ini masih akan sulit ya susah untuk manggung karena kita melihat bila sekarang ini, kita ini pasar sedang memasuki era tech winter, teknologi winter, di mana ya kita lihat kan di Amerika sana itu Fed Fund Rate atau suku bunga acuan di sana itu masih akan naik walaupun kemarin tuh, diberitahu bila kenaikannya ini akan melandai pada bulan Desember menjadi 50 basis point dari 75 bips. Dan tentu juga kalau kita lihat bottom line atau laba bersih dari perusahaan teknologi ini kebanyakan masih minus. Dan ya tentu saja ini kan menjadi hal yang tak mudah untuk perusahaan teknologi karena mereka operatingnya masih butuh pendanaan, sedangkan big fund ini lebih memilih aset yang lebih aman, seperti contohnya ini SBN atau obligasi. Jadi ya akan tetapi akhir-akhir ini kita banyak melihat bila banyak perusahaan startup yang makanya fokus ke efisiensi untuk memperoleh profitabilitas yang lebih cepat. Jadi ya tentu ini bisa menjadi katalis positif untuk emiten teknologi tahun 2023. Baik, jadi masih optimis ya. Lalu mungkin to conclude sentimen apa saja Mas yang bisa memicu reboundnya saham-saham teknologi yang berujung pada kenaikan IDX Tekno di IDX sendiri? Oke, jadi tentunya ini, saya memiliki, 2 sentimen ya yang benar-benar bisa memicu rebound-nya, yaitu pertama dari penurunan suku bunga, yang tentunya itu kan suku bunga ini, membuat big fund untuk, lebih memilih aset yang lebih aman. Dan dikarenakan juga kan perusahaan teknologi ini kan butuh perputaran dana, jadi ya dengan penurunan dari suku bunga, big fund bisa masuk dan akhirnya itu bisa membuat emiten sektor teknologi ini menjadi menarik lagi nih untuk investor institusi dan juga untuk investor retail. Di mana kita kalau lihat historical dari tahun 2021 ya kita lihat di mana suku bunga masih rendah dan makanya kita lihat bila sektor teknologi tahun 2021 itu menarik dan manggung nih pada tahun 2021. Nah, selain itu juga ya kata lainnya itu berasal dari profitabilitas perusahaan yang tentu saja perusahaan yang menghasilkan laba kan secara konsisten pasti akan menarik untuk investor dengan ya dana besar itu pasti bisa masuk saham-saham teknologi dan akhirnya itu saham itu bisa ikutan naik juga.
Nah, kalau kita lihat kan emang sudah banyak perusahaan teknologi yang sekarang sudah mulai fokus ke efisiensi. Ya dengan demikian tentu perusahaan tuh bisa lebih cepat meraih keuntungan ke depannya. Oke, artinya memang tekanan pada harga saham ini tidak selalu mencerminkan kinerja fundamental perusahaannya ya, Mas. Disclaimer on, sekali lagi keputusan Mhm. aksi Anda, para investor retail terhadap saham Goto kembali kepada Anda sendiri. Terima kasih banyak Mas Andrew Susilo, analis MNC Sekuritas atas diskusinya di program Closing Bell CNBC Indonesia.